Selamat sore Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama membawakan doa malam terakhir jenazah almarhumah Ibu Puspiriani Cioli disemayamkan di tempat ini. Marilah kita selalu dukung dengan doa-doa, semoga dengan pemanjatan doa, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau masa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga arwah beliau segera terlahir atau terkondisi telah di alam bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Silakan Bapak Ibu, famili, keluarga yang berkenan mengikuti pembawaan doa malam terakhir untuk mempersiapkan diri. Marilah, tidak harus pegang buku. Bagi mereka yang tidak bisa pegang buku, pegang tupa, tidak masalah. Yang penting sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang telah meninggal. Anak-anak beliau bagian depan, kemudian cucunya, keluarga yang lain. Marilah Bapak Ibu dengan penuh keyakinan dan penuh khusyuk kita bersama-sama bawakan doa malam terakhir ini dengan hikmah untuk mendukung perjalanan arwah beliau almarhum Ibu Puspiriani Cioli. Semoga segera terkondisi telah di alam surga bahagia. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri menghadap peti jenazah beliau untuk menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan doa untuk almarhumah dibuka halaman 2. Halaman 2.
55 dan 56. Nanti keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali, dan yang terakhir menghormati rumah-rumahan. Mohon berdiri. 55 dan 56.
Silakan duduk kembali, bukunya dibuka halaman 59. Persembahan makanan Mbak Surgawi dan kesempurnaan puja, masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampalai sampalai om. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampalai sampalai om. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampalai sampalai om. Namo sulupaya tanta yeta jeta om solo solo polai solo sabaha. Namo sulupaya tanta yeta jeta om solo solo polai solo sabaha. Namo sulupaya tanta yeta jeta om solo solo polai solo sabaha. Om yeyena sampawa wasilahu. Om yeyena sampawa wasilahu. Om yeyena sampawa wasilahu. 61 baris kedua, namo kwansein posang dan seterusnya. Namo kwansein posang, namo kwansein posang, namo kwansein posang, namo tasaja posang, namo tasaja posang, namo tasaja posang, namo ching ching tahai chung posang, namo ching ching tahai chung posang, namo ching ching tahai chung posang.
62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru ketiga masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. Sanggui 65, 66, dan 67. Mohon berdiri. Kita menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sanggui. Namo silakan duduk. Dibuka halaman 68. Titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Puspioriani Tioli. Semoga dengan bantuan kekuatan ulas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat,
Lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung. Bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70. Maikara suci ke-18 Amitabha Buddha. Jika aku telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada, beranjali atau merangkapkan kedua tangan di depan dada. Di saat kita membacakan doa malam terakhir, marilah kita bersama-sama memohon kembali bimbingan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya ibu almarhumah belum terakhir di alam bahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan ninfok dengan penuh penghayatan dan keyakinan untuk membawakan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan untuk anak-anak beliau untuk mengingat pengorbanan dan balas budi kepada orang tua yang telah tiada. Bapak Ibu nirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi baik bagi orang tua kita. Namo doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Buddha Amitabha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih bahagia Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati.
Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di tanah suci surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Mito Namo Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, keluarga besar yang ditinggalkan, khususnya putra-putri beliau, anak-anak beliau, akan diingatkan tentang pengorbanan seorang tua, pengorbanan seorang mamah yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau akan selalu terpatri tentang pengorbanan dan kasih seorang mamah untuk anak-anaknya, dan ingin membalas kebaikan dari orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan, keharmonisan di antara putra-putri beliau dan famili lainnya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mamah. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berjerit jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbe satta bhavantu sukhitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada bulan ini, tepatnya besok, itu adalah April, tanggal 5 April, itu diperingati bagi masyarakat Tionghoa adalah Qingming. Tadi saya sebelum kesini tadi juga sempat beberapa kali dalam minggu ini melayani sembahyang Qingming di kuburan, ya. Yang terakhir tadi sebelum sini saya juga sempat diajak keluarga untuk sembahyang di kuburan. Apa yang Anda dengar, Bapak Ibu dengar tadi adalah cuplikan dari salah satu riwayat kehidupan Sang Buddha. Diriwayatkan ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama biku-biku lain. Di tengah perjalanan dia menemukan atau menemui atau melihat beberapa tumpukan, ya, kerangka-kerangka manusia di perjalanan. Melihat kerangka-kerangka manusia di perjalanan, langsung spontan Sang Buddha bersujud menghormati kerangka-kerangka tersebut. Ada muridnya protes, Sang Buddha orang yang dihormati, seorang guru besar, kenapa kok mau-maunya mensujudi kerangka-kerangka manusia, dan kerangka itu milik siapa? Kerangka siapa kok mau-maunya? Kemudian Sang Buddha memberi nasihat kepada muridnya ini, sekalipun kamu telah menjadi muridku sekian puluh tahun, kamu belum mengerti kerangka-kerangka yang saya sujudi itu dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah menjadi orang tuaku, pernah melahirkanku, dan pernah menjadi leluhur-leluhurku. Maka pada kesempatan ini saya pun melihat kerangka ini mensujudi. Semangat yang sama Bapak Ibu mensujudi, menghormati kerangka-kerangka juga terjadi di bulan Qingming ini. Kuburan itu dalamnya kan kerangka-kerangka orang tua kita, leluhur kita. Namun ketika kita melihat kerangka atau kuburan, bukan sekedar itu tumpukan semen, namun di situ ada jejak-jejak, ada ingatan-ingatan kita tentang leluhur-leluhur kita. Memang kita tidak menyembah berhala, namun menghormati. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Buddha, ajaran Sang Buddha, ada beberapa kewajiban-kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Salah satu kewajiban setelah orang tuanya itu meninggal, mengadakan persembahyangan atau mengadakan pelimpahan jasa mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Maka di beberapa tempat kita bisa lihat ada altar-altar leluhur. Kita bukan memuja leluhur, namun menghormati atas jasa dan pengorbanan dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan, kalau umurmu diperpanjang, seluruh umurmu itu dipakai untuk membalas kebaikan orang tuamu, tidak akan terbayarkan. Maka sekalipun tidak terbayarkan, setidak-tidaknya ya kita meluangkan waktu, menggunakan waktu dan kesempatan di bulan-bulan tertentu khusus untuk memberikan penghormatan dengan bermacam-macam cara sesuai dengan tradisi dan budaya masing-masing daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada sebuah lagu waktu kita kecil, waktu SD, yang mengingatkan tentang kebaikan seorang ibu. Ya, syairnya demikian, ya. Kasih ibu kepada kita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Sekalipun seorang ibu sudah melihat anak-anaknya sukses, punya penghasilan sendiri-sendiri, punya gaji sendiri-sendiri, saya belum pernah mendengar dan melihat seorang ibu menyodorkan bon-bon yang pernah dikeluarkan ketika merawat anaknya. Ini loh pengeluaranmu waktu kecil, sekarang saya minta ganti. Belum pernah saya mendengar seperti itu. Maka dikatakan dalam lagu tadi, seorang ibu hanya memberi, tak pernah berharap untuk kembali. Itulah kasih seorang ibu. Dikatakan juga di dalam
bacaan kitab suci tadi, sekalipun orang tuanya sudah berumur 100 tahun, punya anak 80 tahun, dia tetap berpikir anaknya yang sudah mentas, ya, sudah jadi kakek dan nenek sendiri, tetap berpikir untuk nasib anaknya yang sudah berumur tersebut. Saya pernah melihat di rumah sakit itu ada dua orang ibu ditunggui, ternyata yang menunggu itu adalah mamahnya sendiri, ya. Anaknya sudah jadi nenek juga, sudah tua juga. Sekalipun secara fisik dia tidak sanggup, tidak kuat lagi, namun menyempatkan diri untuk datang ke rumah sakit untuk menunggui anaknya. Rasanya bahagia sekali. Bahkan seorang ibu kalau bisa, seandainya anaknya sedang sakit, kalau bisa itu mengalihkan rasa sakitnya kepada dirinya, memindahkan rasa sakit kepada dirinya. Itulah cinta seorang ibu. Belum tentu ketika ibunya sakit, belum tentu anaknya berpikir sebaliknya, akan memindahkan penyakitnya ke anaknya. Tapi seorang ibu akan berpikir memindahkan rasa sakit anaknya untuk dirinya. Itulah kasih dan pengorbanan seorang ibu yang sampai kapanpun harus kita jaga, kita lestarikan, merawat. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa merawat fisiknya, badan jasmaninya. Ketika orang tua telah tiada, kita bisa merawat sukmanya. Bagaimana merawat sukma itu? Yaitu mengirim doa-doa. Di dalam agama Buddha dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Di kalangan umat Buddha ada dua pendapat, ya, dalam keyakinan yang berkaitan dengan kematian. Ada seseorang yang meninggal seketika itu juga langsung terlahir kembali menjadi salah satu makhluk, ya, kehidupan sesuai dengan karma-karma yang diperbuatnya. Ada juga satu keyakinan tidak langsung, ada waktu jeda, ada waktu transisi. Waktu transisinya untuk mengambil kelahiran berikutnya kurang lebih 49 hari. Selama 49 hari ini apabila kebaikannya kurang, akan cenderung terlahir di alam-alam tidak menguntungkan. Tetapi apabila kebaikan kurang selama 49 hari ini, putra-putri beliau, keluarga yang ditinggalkan, mengirim doa dan pelimpahan jasa terus-menerus untuk mendukung terlahirnya di alam bahagia. Sangat memungkinkan sekali seorang ibu ini, karena dorongan dari bantuan dari keluarga yang ditinggal, bisa terlahir di alam-alam bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini adalah malam kembang atau malam terakhir jenazah beliau disemayamkan di sini. Ada istilah malam kembang, ada kemungkinan di malam ini, ya, di akhir ini banyak kembang-kembang, banyak bunga-bunga sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, sebagai bentuk saya memelihara ikatan emosional dengan beliau. Maka banyak peti-peti dihiasi dengan aneka macam bunga-bunga sebagai bentuk penghormatan. Namun di kalangan umat Buddha, bunga-bunga tadi bisa dimaknai sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli dipetik masih segar, nanti sore atau besok sudah layu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani, baik orang yang kita cintai maupun yang tidak, akan mengalami proses ketuaan. Itulah hukum alami, dan siapapun tanpa kecuali akan mengalami yang sama, yaitu kelabukan. Dan pada kesempatan ini juga kita telah bersama-sama mengulang, memuji, memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka arwahnya akan disebut dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan setiap orang dan setiap agama, hidup bahagia sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping bentuk doa yang telah kita ucapkan, juga ada beberapa simbol-simbol, ada harapan-harapan dari keluarga yang ditinggalkan untuk arwah beliau setelah meninggal ini. Di samping peti jenazah bisa kita lihat ada rumah-rumah yang sangat menyolok sekali. Apakah ada nilai manfaatnya?
Atau apakah nanti setelah meninggal almarhumah bisa menempati rumah sebagus itu, seindah itu, semegah itu, ya. Kalau memang benar nanti almarhumah bisa menempati rumah yang sebagus dan selengkap itu, pasti keluarganya tidak akan mengkhawatirkan lagi, malah justru bangga. Setelah meninggal itu mama bisa menempati rumah megah dan mewah seperti gambaran rumah itu. Apa akan menjadi kenyataan atau tidak nanti almarhum ya bisa menempati rumah sebagus itu? Untuk menjawab itu ada satu riwayat kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Di alam surga dia mendapati rumah megah, mewah, masih kosong, belum berpenghuni, ya, belum berpenghuni. Kemudian Biku Moggallana ini penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya berkunjung ke surga mendapati rumah megah, mewah, masih kosong, belum ada penghuninya, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa rumah itu milik seseorang yang di dunia ini berbuat kebajikan-kebajikan, sekalipun belum meninggal, pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga, salah satunya rumah megah dan mewah itu. Semoga harapan keluarga almarhumah sepeninggalan ini bisa menempati alam bahagia, alam surgawi dengan fasilitas kehidupan yang sangat lengkap akan menjadi kenyataan. Saya kira sebagai anak akan bangga, mau pergi-pergi kemana-mana jarak jauh sudah ada pesawat, jarak dekat ada mobil, ada becak. Kemudian juga tidak perlu khawatirkan di sana kecapean orang tua kita karena sudah disiapin pembantu-pembantu biar tidak keliru, pembantunya dikasih nama-nama. Dan anehnya juga yang unik juga, biasanya pakaiannya Chinese tapi namanya Jawa, Yanto, Paijo, itu nama-nama Jawa. Itulah gambaran dan pengharapan kepada seseorang yang kita cintai. Melalui doa, melalui pengharapan, kita berharap orang tua yang kita cintai itu akan telah di alam bahagia. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, sepeninggalan almarhum ini benar-benar telah di alam bahagia, alam surgawi menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menghormat, dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Selamat sore. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, sama-sama. Ya.